Baik, perkenalkan, saya Rani Apriliani, NIM 2117041138 dari kelas 4D. Saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai, kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bisnis merupakan sekumpulan prinsip atau nilai moral yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang baik dan sehat dengan pemegang saham dan masyarakat atau mitra kerja dan pelanggan. Adapun contoh dari perilaku etis yang pertama yaitu bertindak jujur, yang kedua yaitu bersikap baik, dan yang ketiga yaitu menghormati informasi pelanggan. Selain itu, adapun contoh dari perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu mementingkan kepentingan sendiri, yang kedua yaitu tidak menghormati informasi pelanggan, dan yang ketiga yaitu lari dari tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya itu ada teori dalam etika bisnis. Yang pertama ada teori utilitarisme, yang kedua ada teori deontologi, yang ketiga ada teori hak, dan yang terakhir ada teori keutamaan. Pertama itu ada teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat untuk masyarakat keseluruhan. Prinsip dari teori utilitarisme ini yaitu suatu tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian untuk masyarakat keseluruhan. Adapun contoh dari teori utilitarisme ini yaitu penjual es yang tidak menggunakan gula asli sebagai pemanis, melainkan menggunakan sari gula yang lebih murah sehingga menyebabkan pembeli mengalami sakit. Namun dalam teori ini seorang penjual tidak dianggap bersalah karena yang bersalah yaitu pembelinya karena memilih untuk jajan sembarangan. Yang kedua yaitu teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu atau teori. Menurut teori deontologi ini suatu tindakan dianggap baik atau buruk tergantung kewajibannya. Adapun contoh dari teori deontologi yaitu seseorang yang diberikan tugas dan melaksanakannya dengan benar, maka dianggap benar. Dapat dikatakan salah jika tidak mengerjakannya. Artinya, jangan melanggar tetapi bertindak sesuai aturan yang sudah diperintahkan. Yang ketiga yaitu ada teori hak. Manusia tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Semua manusia harus mendapat perlakuan yang sama. Suatu tindakan dianggap baik jika sesuai dengan HAM. Adapun contoh dari teori hak yaitu karyawan yang harus bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan. Yang keempat yaitu teori keutamaan yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam pengambilan keputusan. Contohnya, bagian farmasi yang dilema dalam menjual obat dengan harga tinggi atau membantu masyarakat agar dapat membeli obat tersebut. Selanjutnya itu ada nilai-nilai etika. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada keadilan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kepatuhan hukum, dan yang kelima kerjasama. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban individu ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Hak merupakan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan untuk berbuat sesuatu. Contoh dari hak yaitu hak anak mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal, dan lain-lain. Akan tetapi, ia juga harus memenuhi kewajibannya seperti mendengarkan nasihat orang tua dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam perusahaan, karyawan juga memiliki hak, yaitu hak menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak cuti dan libur, hak jaminan sosial dan kesehatan, dan hak menerima upah yang layak. Kan tapi karyawan tersebut juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu seperti taat terhadap peraturan, kewajiban konfidensialitas atau kerahasiaan, dan terakhir itu loyalitas. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan etika bisnis. Ada 5 tahapan perkembangan etika bisnis. Yang pertama yaitu zaman prasejarah, yang kedua yaitu masa peralihan tahun 1960-an, dan yang ketiga yaitu
etika bisnis lahir di Amerika Serikat tahun 1970-an. Dan yang keempat yaitu etika bisnis meluas ke Eropa Barat tahun 1980-an. Dan yang terakhir yaitu etika bisnis menjadi fenomena global tahun 1990-an. Selain itu, ada 3 jenis etika, yaitu teori normatif yang merupakan ajaran tentang membedakan antara salah dan benar. Teori normatif ini berkaitan dengan sifat kebaikan dan tingkah laku. Contohnya yaitu menolak adanya kebiasaan korupsi. Dan yang kedua yaitu ada teori meta, yang merupakan pandangan mengenai benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Adapun contoh dari teori meta yaitu anak kecil saat bermain bola dan tidak sengaja mengenai kaca seseorang. Jika dilihat dari sudut pandang si anak, maka anak tersebut tidak melakukan kesalahan, karena memang dunianya yaitu bermain. Sedangkan jika dilihat dari si pemilik kaca tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan karena anak tersebut telah merugikannya. Dan yang terakhir yaitu ada teori deskriptif, yang dimana teori deskriptif ini menjelaskan mengenai perbuatan manusia melalui tindakan. Yang selanjutnya itu ada etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan yang melewati batas negara. Etika dalam bisnis internasional sangat penting karena untuk menghindari konflik, kecurangan, dan eksploitasi. Adapun contoh kasus dari bisnis internasional yaitu di mana Volkswagen yang berbohong kepada regulator dan pelanggan mengenai aspek kunci dari kinerja mobilnya. Nah, yang selanjutnya itu ada whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan tindakan memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Whistleblower pada lingkungan yang pertama itu ada internal, di mana perusahaan yang mengabaikan kesehatan karyawan untuk menghemat biaya produksi, di mana karyawan disuruh bekerja melebihi batas waktu, akan tetapi tidak diberikan imbalan yang lebih. Yang kedua yaitu eksternal, hasil limbah cair industri yang dibuang di lingkungan sekitar. Nah, untuk materi terakhir yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama yaitu ada agama. Etika berasal dari ajaran agama. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan dalam ekonomi bersumber dari ajaran agama. Etika bisnis Islam digali langsung dari Al-Quran dan Hadis. Dalam ajaran Islam, etika bisnis menekankan kepada 4 hal. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga kebebasan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Selanjutnya itu ada filosofi. Filosofi merupakan ajaran berkembang pada zaman Yunani kuno pada abad keempat. Konsep etika berdasarkan beberapa filsuf dapat disimpulkan bahwa etika sudah ada sejak manusia diciptakan. Pada dasarnya manusia itu jujur dan kejahatan ada karena salah pengarahan. Dan yang ketiga yaitu ada budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Dan yang terakhir yaitu ada hukum, yang merupakan perangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Adapun contoh dari sumber dan nilai-nilai dalam perilaku etika agama yaitu di mana Holy Wings melakukan promosi yang bernada penistaan agama, yang dimana mereka mempromosikan miras dengan menggratiskan pelanggan yang bernama Maria dan Muhammad, di mana yang kita ketahui mayoritas yang bernama Muhammad adalah beragama Islam dan nama Maria mayoritas beragama Kristen.